yang di dalam rumah itu cuman orang-orang yang menurut aku nggak bisa bantu aku. Oke. Dan mami aku kontak dia lagi supaya dia datang lagi ke rumah. Karena katanya kayak mikirin anak-anaknya, adik-adiknya gitu. Oke. Iya, datang lagi. Dan aku pikir pas dia balik lagi ke rumah nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi kan, karena mamiku udah tahu kejadiannya. Dan dia juga udah tahu kalau misalnya mamiku udah tahu tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kamu, semoga kedepannya dan saat ini bahkan lebih mudah untuk bahagia dan selalu dilimpahkan dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Dan di video kali ini bersama dengan aku Devi Pusita, kita akan membahas tentang pembelajaran kehidupan dari kasus yang dialami oleh anak dari penyanyi terkenal yang menerima pelecehan seksual dari ayah tirinya sendiri. Dan yang disayangkan dalam kasus ini adalah respon dari penyanyi terkenal tersebut atau ibu kandung dari korban dalam menanggapi laporan yang diberikan kepada anaknya. Yang seharusnya seorang ibu itu menerima laporan bahwa putrinya mengalami pelecehan seksual harus segera bertindak, mengambil tindakan besar dan memisahkan, minimal memisahkan antara pelaku dan juga korban. Tapi di sini menurut sumber berita, sumber video yang bisa kita lihat banyak sekali di sosial media, ibunya malah tidak memberikan respon atau lebih ke arah santai dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga secara nggak langsung korban harus tinggal satu rumah bersama dengan pelaku selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan bagaimana rasa takutnya, bisa dibayangkan bagaimana rasa cemasnya. Yang lebih sedih lagi, pada posisi ini sang ibu masih mempertahankan suaminya dan belum juga menceraikannya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan perempuan masih mau mempertahankan pasangan yang sudah jelas-jelas buruk. Apa saja dan sebabnya apa sih kok orang bisa punya alasan seperti ini? Tonton videonya sampai akhir karena kemungkinan besar ini relate dengan kehidupan kamu. Yang pertama, khawatir dengan status janda setelah bercerai. Untuk beberapa orang yang begitu peduli dengan omongan orang di sekitarnya, yang masih tersinggung, yang masih terganggu dengan omongan-omongan orang, hal ini bisa menjadi masalah besar dan bisa menjadi alasan kenapa dia mau mempertahankan suami yang udah jelas-jelas buruk. Jadi alih-alih menghindari omongan tetangga yang menurutnya menyakiti perasaannya, dia lebih memilih untuk hidup tersiksa bersama dengan pasangan yang toksik, bersama dengan suami yang udah jelas-jelas sering kali menyakiti, entah secara emosional ataupun secara fisik. Kita perlu berpikir bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan selalu ada omongan dari orang sekitar kita. Ketika melakukan hal yang buruk, ketika melakukan hal yang baik sekalipun, pasti akan selalu ada omongan. Misalnya dalam kasus ini, bercerai pasti akan tetap diomongin, nggak bercerai pun juga akan diomongin. Banyak kok orang yang sudah bercerai tetap bisa survive, malah kehidupannya lebih baik dan bisa saja dipertemukan atau dinikahkan dengan pasangan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada pasangan sebelumnya, karena menjadikan peristiwa buruk di masa lalu menjadi sebuah pembelajaran. Setiap orang pasti salah, tapi ketika kita sudah dikasih kesadaran sama Allah, sudah dikasih petunjuk besar, ya kita harus melakukan suatu hal yang seharusnya kita lakukan. Dan dalam hal ini bercerai jika pasangannya sudah jelas-jelas buruk. Misalnya dalam kasus ini, kasus penyanyi terkenal tersebut, sudah jelas-jelas dia tahu anaknya mendapatkan pelecehan seksual dari suaminya, tapi masih mempertahankan dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, takut tidak bisa survive tanpa pasangan. Takut tidak bisa melanjutkan hidup tanpa pasangan. Dalam hal ini khususnya dalam hal finansial. Merasa nanti aku siapa yang membiayai ya, nanti siapa yang akan menghidupi aku bersama dengan anak-anakku. Jadi nggak apa-apa dia bertahan dengan ini. Aku menerima disakiti dan semacamnya, asalkan kita tetap bisa hidup dan semacamnya. Apakah itu bisa disebut hidup? Ketika menerima penyiksaan secara emosional atau bahkan secara fisik dari pasangan, apakah itu bisa disebut benar-benar hidup? Oke, secara fisik mungkin terpenuhi dalam bentuk finansial, tapi bagaimana dengan kondisi batin? Are you okay with that? Jadi teman-teman, jika kita menzolimi diri terus seperti itu bahaya banget buat diri kita, apalagi buat anak-anak yang ada di sekitar kita. Mereka akan bisa ikut merasakan bagaimana tersiksanya melihat orang tuanya disakiti setiap hari, melihat orang tuanya bertengkar setiap hari. Itu akan jadi trauma tersendiri bagi mereka. Jadi daripada trauma itu semakin dalam ya untuk anak-anak dan
untuk sang istri sendiri lebih baik diberhentikan saat itu juga, dan insya Allah pasti akan ada rezeki dalam hal lain, pasti ada rezeki dari pintu lain. Banyak juga yang bisa kita jadikan contoh, beberapa perempuan yang bercerai dari pasangan toksik sebelumnya, kemudian dia berusaha untuk bekerja, kemudian ikhtiar dan semacamnya, dia lebih bahagia selanjutnya dan tetap bisa hidup mencukupi dirinya dan juga anak-anaknya. Allah pasti kasih jalan. Kemudian yang ketiga, merasa tidak bisa hidup tanpa pasangan secara emosional. Jadi teman-teman, penyiksaan terhadap pasangan dari orang yang toksik itu bukan hanya dalam bentuk fisik aja, tapi juga dalam bentuk emosional. Pasangan yang toksik itu biasanya manipulatif dan membuat pasangannya ini jadi ngerasa I can't live without you, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ketika dalam perjalanan hubungan soalnya yang terjadi, habis menyakiti, si pelaku ini akan berusaha untuk memohon-mohon, minta maaf, dan bilang tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Sehingga membuat korban percaya, karena pasca pertengkaran itu biasanya masuk ke fase honeymoon, masuk ke fase di mana pelaku akan sangat romantis sekali terhadap korban, tapi beberapa waktu lagi ada masalah lagi, balik lagi KDRT dan semacamnya, atau melakukan kesalahan besar lain, itu aja terus terjadi. Sehingga tanpa sadar, karena ini terulang-ulang, akan membentuk sebuah keyakinan dalam diri korban bahwa si pelaku ini akan berubah, sehingga toleransi itu pasti akan diberikan terus. Tapi dalam seiring berjalannya waktu, tanpa sadar dia terus tersakiti secara emosional atau bahkan secara fisik, hingga akhirnya dia merasa tergantung, hingga akhirnya dia merasa aku nggak bisa hidup tanpa dia pasti berubah kok, aku pasti bisa merubahnya. Dia seperti itu karena khilaf. Sebelumnya pernah terjadi tapi dia balik lagi kok. Iya, tapi di masa depan bisa jadi lebih tapi di masa depan bisa balik lagi jadi lebih buruk. Dan itu bahayanya. Seringkali terjadi, teman-teman bisa lihat di berita-berita beberapa pelaku KDRT atau apapun itu setelah diberikan kesempatan mengulanginya lagi dengan intensitas yang lebih parah daripada sebelumnya. Kemudian yang keempat, sebuah keyakinan bahwa trauma dan rasa sakit yang diterima dari pasangan adalah takdir. Dia merasa itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, sehingga yang dilakukan adalah pasrah. Menganggap bahwa ya udah deh, gimana lagi, ini sudah takdir. Aku tersakiti seperti ini sudah takdir. Suamiku selingkuh seperti itu sudah takdir. Aku akan menerimanya. Memang sudah jalannya seperti ini, mau gimana? Enggak, teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang bisa dirubah. Jika kamu merasa terzolimi, jika kamu merasa tersakiti, kemudian diam aja, itu sama dengan kamu menzolimi diri kamu sendiri juga. Jadi double, dizolimi oleh pasangan dan kamu menzolimi diri kamu sendiri. Dan lebih bahayanya lagi kalau ada punya anak juga ikut terzolimi dari keputusan untuk pasrah, dari keputusan untuk diem aja atas perilaku yang kamu terima, atas perlakuan yang kamu terima. Jadi kita bisa memberikan reaksi apapun terhadap kejadian yang kita alami, teman-teman. Dalam hal ini, contohnya, jika kamu mendapatkan perlakuan buruk dari pasangan, kamu bisa mengambil tindakan untuk bercerai, untuk berpisah, bukan diem aja. Sakit yang kamu terima, rasa tidak nyaman yang kamu terima, itu adalah sebuah tanda kamu untuk bergerak, bukan untuk diem dan menerima begitu saja atas segala hal negatif yang kamu terima dari perlakuan pasangan kamu. Takut karena sebuah ancaman. Dalam sebuah hubungan toksik, biasanya pelaku agar dia tidak ditinggalkan oleh korban, agar lebih tepatnya agar korban tetap stay sama dia dan masih bisa dimanfaatkan terus-terusan, pelaku akan memberikan ancaman kepada korban sehingga korban ketakutan dan berpikir jika korban mengambil sikap, maka dia akan menerima perlakuan yang lebih buruk lagi daripada perlakuan sebelumnya. Dan dalam case ini berarti harus meminta bantuan karena menyelesaikan sendiri kadang itu tidak cukup. Jadi itu teman-teman 5 alasan perempuan masih mempertahankan pasangan yang udah jelas-jelas memperlakukan dia dengan buruk. Lalu apa sebabnya? Salah satunya adalah pola pengasuhan. Pola pengasuhan, anak melihat bagaimana cara orang tua bereaksi ketika diperlakukan buruk oleh orang lain. Apakah orang tua itu akan mengambil tindakan atau diam saja? Apakah mereka akan melakukan sebuah tindakan atau bertahan?
anak merekam itu dan akan mengambil kesimpulan, oh begini caranya ketika saya menghadapi orang yang negatif. Ketika saya diperlakukan dengan cara buruk, itu saya harus seperti ini. Apakah bertahan atau melakukan sebuah tindakan? Anak merekam itu sehingga meniru ketika dia mengalaminya. Sebab lain adalah pola pengasuhan yang membuat anak merasa tidak berharga. Sehingga akhirnya terbawa sampai dewasa, bagi orang yang merasa dirinya tidak berharga akan menoleransi segala hal buruk yang mungkin di hadapannya. Karena dia merasa pantas dapat itu, karena dia merasa nggak pantas dapat yang lebih baik lagi, karena dia merasa nggak mungkin dapat yang lebih baik lagi. Karena dia tidak pernah merasakan bagaimana merasa dicintai dengan tulus, sehingga ada orang toksik yang membuatnya seolah-olah merasa dicintai, dia akan merasa itu bentuk cinta. Sehingga akhirnya bertahan karena merasa nggak akan dapat lagi yang lebih baik selain orang yang toksik itu. Jadi itu teman-teman pelajaran yang pengen aku sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya sehingga untuk kedepannya kehidupan kita jadi lebih baik juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kamu selalu diberikan keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama dengan aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.